teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini aku mau sharing lagi nih teman-teman. Ya, seperti biasa ya. Aku mau ngasih soal ya, beserta pembahasan lengkap ya, sebanyak 10 soal. Nah, soal ini adalah aku bikin ya buat persiapan ujian ya, ujian UTBK yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Oke, buat kalian yang lagi prepare ujian, simak video dari aku. Semoga video yang aku bikin ini dapat membantu ya. So, pasti membantu teman-teman semua dalam menjawab soal-soal ya. Dan pasti lagi semoga teman-teman semua ya memperoleh skor terbaik ya di ujian UTBK sehingga lulus di perguruan tinggi favoritnya. Amin. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti video pembahasan soal dari aku. Tapi sebelum aku mulai, buat kamu yang nanti merasa tertarik ya dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin, boleh banget ya jika kalian semua mau memberikan subscribe. Dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan ya dengan video yang akan aku bikin di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang nanti bantu aku mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Semoga semua urusan teman-teman semua dipermudah dan yang lagi studi diperlancar studinya ya. Yang mau prepare ujian UTBK semoga dapat skor terbaik ya, skor maksimal ya. Amin ya. Next, aku mulai ke video pembahasan. Keep watching. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai dari soal nomor 1 ya. Katanya di sini berikut ini adalah kelebihan badan usaha perseorangan kecuali. Berarti yang kita cari adalah yang salah, yang bukan ya. Oke, perusahaan perseorangan ini ya. Ini perusahaan yang dimiliki oleh satu orang ya, oleh pribadi maksudnya ya, oleh individu atau pribadi. Dia sifatnya masih kecil ya perusahaannya. Nah, kelebihannya apa aja kayak gitu kan. Nah, berikut adalah kelebihannya katanya, berarti yang kecuali, yang tidak, yang mana kayak gitu ya. Oke, yang pertama mudah didirikan, benar ya. Karena perusahaannya kecil tentu dia mudah didirikan ya, nggak banyak urusan ya. Nah, kemudian mudah masuk pasar modal. Nah, ini kita skip dulu ya. Mudah mengambil keputusan, iya ya, karena di sini perusahaan itu dimiliki oleh individu atau pribadi, jadi yang ngambil keputusan dia sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi bebas di sini individunya mengambil keputusan apa aja dan cepat ya, cepat atau mudah. Pajak rendah, benar ya, karena di sini perusahaan masih kecil dan otomatis keuntungannya juga nggak seberapa ya. Kalau perusahaan kecil itu kan nggak seberapa juga ya keuntungannya, kecuali udah bercabang-cabang ya. Nah, otomatis pajaknya rendah, tidak banyak peraturan. Oh iya, benar banget, ini benar ya. Yang tidak, B ya, mudah masuk pasar modal, ini tidak, karena perusahaan masuk pasar modal itu perusahaan-perusahaan yang udah go public ya, yang udah punya surat menyurat yang lengkap ya, yang udah punya modal sekian, sahamnya udah tersebar di mana-mana kayak gitu. Jadi kan kalau untuk pasar modal itu masuknya itu punya syarat ya. Nah, masuknya punya syarat ya. Dan di pasar modal itu rata-rata adalah perusahaan yang udah go public. Oke. Next, kita masuk nomor 2. Nah, di sini katanya, kelemahan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Oke, perseroan terbatas. Nah, teman-teman harus tahu ya, perseroan terbatas itu apa? Perusahaan yang terdiri dari ya saham-saham. Nah, ini terdiri dari saham-saham. Perusahaan yang terdiri dari saham-saham kayak gitu ya. Terdiri dari modal berupa saham-saham ya. Modalnya itu berupa saham-saham yang bisa diperjualbelikan ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita mencari di sini kelemahannya ya. Kelemahan yang pertama kita cek, tanggung jawab yang terbatas dapat menyebabkan pemegang saham kurang memperhatikan keadaan badan usaha. Iya, ini kelemahannya ya.
Di perseroan terbatas itu tanggung jawabnya terbatas ya. Maksudnya kayak gini teman-teman, terbatas itu terbatas menurut sahamnya aja. Kalau misalnya sahamnya 50 juta, berarti dia tanggung jawab ke perusahaan itu sebesar 50 juta kayak gitu ya. Kalau besar, sahamnya besar juga tanggung jawabnya. Kalau kecil, sahamnya kecil juga tanggung jawabnya. Jadi terbatas ya tanggung jawabnya tuh sesuai dengan batasan modal yang dia setor itu ya. Jadi kalau terbatas kayak gitu kadang dia kurang peduli ya, kurang memperhatikan keadaan badan usaha. Artinya dia acuh tak acuh aja, oh biarkan aja deh yang lain, yang pemilik yang lebih besar sahamnya ke perusahaan yang ngatur perusahaan kayak gitu ya. Jadi jawabannya 1 benar banget. 2, saham-saham perusahaan sulit diperdagangkan sehingga dapat menimbulkan spekulasi. Salah. Di sini seharusnya kalau di perusahaan perseroan terbatas, saham itu sangat mudah diperjualbelikan ya. Tinggal masuk pasar modal terus jual beli efek ya, jual beli saham. Nah, gampang ya, sebenarnya gampang, dia malah memperjualbelikan sahamnya ya, karena perusahaan perseroan terbatas ini adalah perusahaan yang rata-rata adalah perusahaan go public ya, perusahaan yang udah besar. Nomor 3, kurang terjaminnya rahasia karena adanya kewajiban manajemen melaporkan kepada pemegang saham. Ini juga kelemahannya ya. Jadi di sini rahasia perusahaan itu banyak, saya sebenarnya banyak, tapi di sini karena alasan tertentu ya, adanya kewajiban manajemen melaporkan kepada pemegang saham, artinya ada laporan-laporan khusus ya yang harus dibuat manajemen kepada pemegang saham ya, udah kewajibannya ya membuat laporan itu. Jadi kurang terjamin rahasianya jadinya ya. Nah, misalnya tentang perusahaan itu dapat untung berapa sih per tahunnya kayak gitu, kerugian yang dialaminya berapa sih, prospeknya berapa sih kayak gitu. Nah, harus dilaporkan ya oleh manajemen kepada pemegang saham. Nah, itu jadi kurang terjamin rahasianya ya. Nomor 3 benar. Nomor 4, dividen yang diterima oleh pemegang saham dikenai pajak penghasilan yang cukup tinggi. Oke, ini tidak ya. Dividen ini tergantung jenis ininya, maksudnya tergantung besarnya ya. Bukan menjamin semua dividen itu pajaknya tinggi, bukan ya. Tergantung besarannya. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, ini jawabannya bravo. Oke, sampai di sini gampang ya. Iya, gampang ya. Kita next ke soal nomor 3. Nah, di sini katanya, berikut ini menunjukkan peranan penting koperasi bagi masyarakat, khususnya para anggota, kecuali, katanya berarti ini kuncinya peranan koperasi khusus para anggota, kecuali berarti yang tidak ya. Membantu para anggotanya dalam meningkatkan penghasilan. Bener banget ya. Kalau masuk koperasi berarti penghasilan atau pendapatan anggota juga bisa nambah ya. Menciptakan dan memperluas lapangan kerja, ini apalagi bener banget. Meningkatkan status sosial. Oke, kita keep dulu. Ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat, iya. Karena semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan adanya koperasi, berarti taraf hidupnya juga semakin meningkat ya. Minimal dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya. Yang ikut meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat, ini benar ya. Dengan adanya koperasi, masyarakat juga bakalan belajar ya, gimana sih menjalankan koperasi itu, gimana sih pendidikan berkoperasi itu. Keterampilan kita juga bakal meningkat karena setiap hari kita kan ngaturin koperasi terus nih. Nah, jadinya pendidikan, keterampilan juga akan meningkat. Yang bukan adalah meningkatkan status sosial. Nah, bukan ini jawabannya. Next, masuk soal nomor 4 ya. Oke, masih gampang sejauh ini ya. Masuk soal nomor 4. Penerapan fungsi manajemen dalam suatu organisasi adalah manajemen. Manajemen ini kan artinya proses pengaturan ya, mengatur atau mengolah ya. Ini artinya mengatur. Nah, mengatur atau mengolah ya, mengatur, memanage kayak gitu ya. Nah, penerapan ini fungsinya apa ya? Kita cek ya. Yang pertama katanya, manajer mengevaluasi capaian kerja organisasi. Ini benar ya. Dia itu akan mengkoreksi ya, kira-kira berhasil nggak sih perencanaan yang udah kita bikin, sesuai nggak dengan standar, sesuai nggak dengan aturan yang berlaku. Jadi dia mengevaluasi ya, benar salahnya pekerjaan, juga capaiannya udah berhasil belum. Nah, itu dia.
Yang kedua, manajer mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai. Ini benar ya. Kalau ada target yang belum tercapai atau tujuan yang belum tercapai, dia juga akan memberikan langkah ya. Apa sih kira-kira solusi yang kita berikan agar tujuan kita selanjutnya ini kecapai, kayak gitu ya. Itu manajemen ya, manajer itu tugasnya. 3, manajer meminta penyelia melaporkan kegiatan produksi setiap minggu. Iya, benar banget. Karena manajer ini memimpin perusahaan ya, mengatur. Jadi dia berhak untuk menyuruh siapa aja ya, atau meminta siapapun untuk melaporkan kegiatannya. Dia ini yang mengontrol ya, mengontrol perusahaan. Jadi bidang apapun itu, nah manajer ini yang ngatur. Nah tergantung bidang keuangan kah, berarti manajer keuangan. Kalau manajer bidang produksi, manajer produksi. Nah kalau di bidang produksi dia meminta penyelia ya melaporkan kegiatan produksinya setiap hari. Nah, kayak gitu. Yang keempat, manajer menginformasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh organisasi. Benar banget ya. Apapun kebijakannya di sini, seorang manajer ya, dia menjadi kaki tangannya, maksudnya suruhannya direktur atau CEO kayak gitu ya. Nah, dia menginformasikan kebijakan yang udah dibikin oleh manajer atasnya kayak gitu ya. Jadi dia menginformasikan segera kayak gitu ke bawahannya. Jadi jawabannya elang. Oke, next soal nomor 5. Nah, oke teman-teman, di sini aku masuk ke soal nomor 5 ya. Katanya di sini manajer lini pertama dalam perusahaan mempunyai tugas. Oke. Manajer lini pertama ini adalah manajer tingkat paling rendah. Nah, ini manajer tingkat paling rendah ya. Tingkat paling rendah. Paling rendah. Nah, dia itu tugasnya biasanya langsung berhubungan langsung dengan karyawan ya. Ini berhubungan langsung dengan karyawan ya. Berhubungan langsung dengan karyawan ya, dengan karyawan. Nah, artinya di sini manajer ini punya tugas untuk langsung ngecekin kerja karyawan benar enggak kayak gitu ya. Kita cek jawabannya. Yang A, membuat rencana membangun pabrik baru. Salah. Ya, ini bukan ya. Ini manajer atas ya kalau memperluas cabang itu ya. Manajer 1 ini. Bernegosiasi dengan pihak luar. Salah, ini bukan. Mengevaluasi hasil kerja karyawan di bawahnya setiap hari ataupun bahkan setiap jam. Ya, ini dia. Dia langsung berhubungan langsung dengan karyawan ya. Setiap karyawan kerja dia pasti ngecek kerjaannya karyawan benar nggak ya, sesuai dengan perencanaan. Dan setelah dia kerja, karyawannya kerja, dia selalu mengevaluasi ya, menilai apakah berhasil nggak kerjaan karyawan ini, sesuai nggak dengan pembagian tugas ataupun aturan. Oke, ini masih gampang. Kita masuk ke nomor 6 ya. Nah, nomor 6 di sini ya masih mudah ya teman-teman, nggak ada yang sulit sebenarnya soal itu, cuman kita yang terkadang lupa dengan konsepnya. Oke, nomor 6. Manajemen bertanggung jawab mengelola perusahaan agar memperoleh keuntungan yang menjadi hak utama. Oke. Nah, manajemen itu tahu ya, tugasnya mengelola perusahaan ya. Yang nunjuk manajemen itu siapa sih sebenarnya? Nah, ini yang nunjuk manajemen atau yang nunjuk manajer. Nah, itu adalah pemilik perusahaan ya, pemilik perusahaan. Nah, pemilik perusahaan itu sengaja nunjukin manajemen nih, manajer ya, supaya bisa ngelola perusahaan yang dimilikinya ya, sehingga bisa melakukan kerja, mengelola semua sumber daya perusahaan ya, biar perusahaan itu dapat keuntungan. Keuntungan itu hak milik siapa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, keuntungan itu hak utamanya si pemilik karena dia yang punya seluruh sumber daya tadi ya. Dia sengaja bikin perusahaan, kemudian dia sengaja nunjukin manajemen supaya ngaturin perusahaan dia supaya dapat keuntungan yang menjadi hak pemilik dia ya. Nah, kayak gitu. Oke, next nomor 7. Nah, ini juga nih tentang manajemen ya. Namanya topik kita tentang manajemen ya. Jadi soalnya seputar ini ya. Yang pertama, yang nomor 7, jabatan kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi termasuk jabatan. Oke. Nah, silakan deh kalau teman-teman mau jawab ini dulu ya. Nah, itu silakan kalau mau jawab dulu. Nah, nomor 7 ini ya. Nah, nomor 7 ini jawabannya adalah oke.
Manajer lini pertama ini bukan jawabannya ya, karena ini contohnya. Nah, ini manajer lini pertama itu adalah yang paling rendah tadi kan, tingkatan paling rendah, paling rendah dia langsung berhubungan langsung dengan karyawan, contohnya supervisor ya. Manajer menengah, iya ini dia contohnya itu kepala bagian ya, kepala bagian atau kepala cabang, kacap atau kanit, kepala unit ya, kepala unit. Nah, dia tugasnya itu dia membawahi beberapa kepala di bawahnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, dia nih punya tugas juga mengembangkan rencana yang udah dibuat oleh si manajemen puncak ya. Manajemen puncak di sini kan CEO contohnya ya, atau direktur. Nah, direktur dia buat rencana secara keseluruhan nih, buat visi misi. Nah, yang ngembangin itu manajemen menengah. Nah, manajemen menengah nih dia sebagai kepala seksi, dan kepala seksi itu dia membawahi beberapa bagian kepala juga di bawahnya. Nah, jadi jawabannya B ya. Oke, nomor 8. Oke, soal nomor 8 ya. Kita cek soalnya. Membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya dan atau karyawan operasional merupakan tugas dari manajemen apa? Kayak gitu ya. Nah, ingat ada kata kunci ini, membawahi dan mengarahkan. Membawahi dan mengarahkan kegiatan manajer lainnya. Berarti ini dia sebagai kepala cabang ya, kepala cabang atau kepala unit, kanit, kepala unit. Nah, kepala cabang atau kepala unit. Nah, dia itu membawahi beberapa manajer lainnya atau karyawan operasional ya. Nah, ini tadi aku singgung di soal nomor 7 ya. Jawabannya adalah itu manajer menengah ya. Dia itu punya fungsi mengembangkan perencanaan yang dibuat oleh manajer puncak ya, atau mengembangkan. Nah, dia juga membawahi ya, membawahi manajer lainnya dan mengarahkan kegiatan manajer lainnya ya. Jadi cukup strategis manajer menengah ini, karena dia itu sebagai perantara ya, perantara manajer puncak ya, manajer puncak. Nah, manajer puncak. Nah, dia perantara manajer puncak dan manajer lini pertama. Nah, manajer lini pertama tadi kan manajer paling rendah. Nah, ini paling rendah. Nah, jadi yang menjadi perantara itu ada manajer menengah ya. Dia punya tugas untuk merealisasikan ini tadi perencanaan yang udah dibuat manajer puncak tadi, merealisasikan kemudian mengembangkan ya. Oke, nomor 9. Nah, di sini katanya terdapat beberapa fungsi manajemen. Dua fungsi manajemen yang dipandang sebagai dua sisi mata uang, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua adalah perencanaan itu tahu ya teman-teman, kita merencanakan sesuatu ya, merencanakan program-program, boleh juga program-program ya, program-program. Nah, apalagi yang penting dalam perusahaan itu selain merencanakan program ya. Nah, selain merencanakan program ya, nah kemudian juga gimana supaya program itu terkontrol dengan baik ya, program itu berhasil. Nah, kayak gitu. Jadi yang paling penting itu dalam perusahaan itu adalah perencanaan, dan selanjutnya adalah controlling ya. Gimana mengawasi perencanaan itu agar sesuai dengan standarnya ya. Sudah sesuai nggak dengan perencanaan yang dibikin oleh manajer puncak, kayak gitu ya. Oke, evaluasi di sini juga masuk evaluasi ya. Berhasil nggak kira-kira kerjaannya si manajemen, kayak gitu ya. Oke, nomor 10. Soal terakhir. Nah, di sini katanya karakteristik perusahaan persero yang tidak dimiliki perusahaan umum yaitu. Oke. Ini jawabannya adalah, silakan bagi teman-teman yang mau jawab dulu. Ini jawabannya adalah ayo silakan kalau mau jawab dulu ya. Apa karakteristik
perusahaan perseroan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Kalau modal terbagi atas saham ini salah ya. Karena selain perusahaan persero juga perusahaan umum juga ada sahamnya ya. Ada sahamnya juga ya. Nah, pajak rendah ini sama-sama ya. Persero atau perusahaan umum dia punya pajak. Iya, pajaknya tergantung ya sebenarnya. Intinya di sini dia tuh tetap kena pajak, bukan berarti rendah ya. Kayak gitu ya. Pajak tinggi atau rendah itu tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya labanya besar, berarti pajaknya besar juga ya. Mudah didirikan nih, no. Tanggung jawab perusahaan terbatas. Nah, ini dia yang masuk jawabannya ya. Jadi tanggung jawab perusahaan terbatas itu maksudnya, nah, pemilik saham itu punya tanggung jawab sesuai dengan besaran saham yang dimilikinya ya. Jadi kalau besar sahamnya, besar pula tanggung jawabnya ya. Itu dia karakteristik dari perusahaan persero. Oke, itu dia 10 soal beserta lengkap dengan pembahasannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika ada pertanyaan, saran atau masukan ya, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar ya. Jika teman-teman semua mau save videonya, silakan, dan boleh banget juga mau share videonya ya, supaya video yang aku bikin ini ya makin bermanfaat ya bagi orang banyak ya. Terima kasih buat kamu yang udah mampir di channel aku. So pasti aku seneng banget ya. Jangan pernah bosan untuk singgah lagi ya di video-video aku berikutnya, karena kunjungan teman-teman itu membuat channel aku lebih rame dan so pasti lebih cepat berkembangnya ya. Terima kasih banget ya. Oke, sebelum aku tutup video pembelajaran kali ini ya, buat kamu yang mau atau yang belum subscribe ya, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya, silakan. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya ya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berkunjung dan memberikan subscribe-nya. Semoga urusan teman-teman semua diperlancar ya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.